Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dapat melanjutkan pembahasan kitab Imta'ul Asma fi Syarhi Matan Abi Suja'. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dihaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pembahasan kita, sekedar untuk mereview apa yang telah kita bahas di pekan sebelumnya. Di pekan lalu kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai sunnah-sunnah dalam sholat, yang itu adalah sunnah hayat. Sunnah hayat ini apabila ditinggalkan dalam sholat, tidak ada tuntutan kesunahan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan baru. Mengawali pembahasan, marilah kita bersama-sama mengirimkan Fatihah kepada guru-guru kita, kepada asatid kiai-kiai kita, dan juga kepada ulama Islam. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat. Wabil khusus kita kirimkan Fatihah kepada penulis Ghaya wa Taqrib dan juga penulis kitab Imta'ul Asma. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Ala dini salihah wa qul ribah. Naqab mafhum al-Fatihah. Tasawwata mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembahasan kita kali ini adalah umurun tukhalifu fihal mar'atu ar-rajul, yaitu perkara-perkara yang membedakan sholatnya wanita dengan lelaki, di hal-hal yang berbeda dalam tata cara sholat antara laki-laki dan perempuan. Faslun umurun tukhalifu fihal mar'atu ar-rajula. Wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi khamsati asya'. Wanita berbeda dari ketentuan laki-laki dalam sholat fi khamsati asya', di 5 perkara. Yang pertama, farrajulu, bahwa laki-laki yujafi mirfaqaihi an janbaihi, bahwa laki-laki menjauhkan kedua sikunya an janbaihi, dari sisi-sisi badannya. Kapan? Yaitu ketika sujud. Jadi laki-laki ketika sujud, sikunya itu direnggangkan, tangannya direnggangkan, tidak tidak didekatkan ke bagian sisi badan kita bagi laki-laki, tapi dibuka. Jadi tangannya dibuka ketika sujud, ke tanah itu dibuka, dibuka. Wa yuqillu batnahu an fakhidhaihi fir ruku'i was sujud. Kemudian yuqillu, menjauhkan atau mengangkat batnahu. Nah, mengangkat batnahu, perutnya, an fakhidhaihi, dari pahanya, fir ruku'i was sujud, ketika ruku dan sujud. Jadi laki-laki ketika ruku dan sujud usahakan bagian tubuhnya itu direnggangkan, tidak didekat-dekatkan. Termasuk apalagi dalam keadaan sujud. Sujud itu usahakan pahanya itu tidak nempel ke bagian perut, tapi agak dijauhkan
dilurus, lurus seperti ini. Nah, perutnya menggantung, usahakan tidak ada perutnya yang mengganjal di paha. Ini adalah ketentuan ketika ruku dan sujud. Nah, jadi ketentuannya sama ya, antara ruku dan sujud itu direnggangkan bagi laki-laki. Nah, ini didasarkan pada satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW idza sajada jafa baina yadayhi. Rasulullah SAW ketika sujud beliau merenggangkan di antara kedua tangannya. Hatta law anna bahmatan aradat an tamurrah tahta yadayhi marrat. Bahkan diibaratkan kalau ada hewan yang merangkak dari bawah kedua tangannya yang diletakkan ketika sujud, marot bisa dilewati. Sampai kalau misalkan ada hewan berkaki 4 yang lewat, kucing lewat itu dari bawah tangan yang sedang direnggangkan oleh Rasulullah bisa lewat. Wa ma rawahu Abu Daud. Begitu juga ada riwayat lain dari Imam Abu Daud dari Abi Hamid ketika meriwayatkan sifat salat Rasulullah SAW, beliau berkata, wa idza sajada farraja baina fakhidaihi. Rasulullah SAW ketika sujud beliau merenggangkan antara paha-pahanya, jadi dilebarkan. Kemudian ini yang pertama dan kedua, yaitu tangannya direnggangkan, kemudian paha dan juga perutnya itu direnggangkan. Kemudian yang ketiga, yajharu fi maudhi'il jahri. Nah, laki-laki ini ketika bacaan sholat itu jahr keras, maka dikeraskan. Dikeraskan. Wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbaha. Nah, dan apabila dia hendak mengingatkan sesuatu di dalam sholatnya, sabbaha, bertasbih. Nah, bertasbih dengan subhanallah. Kalau misalkan ada imam terlupa, ada rakaat yang kurang atau gerakannya kurang cocok, maka bertasbih. Nah, ucapan tasbih ini tidak boleh hanya diniatkan untuk mengingatkan, tidak boleh. Tapi harus diniatkan dua hal. Ya, yang pertama untuk zikir dan yang kedua untuk mengingatkan. Jadi yang zikir itu tidak boleh hilang. Jadi harus ada niat untuk berzikir. Kalau cuman hanya diniatkan untuk mengingatkan, maka batal sholatnya. Itu yang harus garis bawahi. Bahwa laki-laki ketika bertasbih untuk mengingatkan imam yang sedang melakukan kesalahan dalam sholat karena lupa atau lain hal, maka diniatkan tasbihnya itu tidak hanya untuk mengingatkan tapi juga untuk zikir, harus zikir. Nah, dari mana hadisnya ini dalilnya bahwa kalau laki-laki itu bertasbih? Riwayat Imam Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man rabahu syai'un fi sholati fal yusabbih." Barang siapa yang meragukan sesuatu dalam sholatnya, fal yusabbih, maka hendaknya dia bertasbih. Fa innahu idza sabbaha iltafata ilaihi. Maka sesungguhnya apabila dia itu bertasbih, maka yang ditasbih, yang diingatkan tadi itu akan iltafata ilaihi, akan teringat, akan awas, jadi akan meneliti apa kira-kira tadi yang terlupa gitu. Wa innamat tasfiqu linnisa. Adapun bagi perempuan adalah bertepuk tangan. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yang ketiga itu mengeraskan bacaan di waktu keras. Kemudian yang keempat mengingatkan imam itu dengan tasbih. Kemudian yang kelima
Auratul rajuli ma baina surratihi wa rukbatayhi. Nah, auratnya laki-laki adalah antara pusar dan dengkulnya. Nah, jadi sebenarnya pusar dan dengkul itu bukan bagian dari aurat. Tapi yang aurat adalah antara pusar dan dengkul, yaitu bawahnya pusar dan atasnya dengkul. Nah, karena aurat tersebut tidak dapat ditutupi kecuali kedua hal ini ditutup juga, maka wajib pula menutup keduanya. Jadi kalau kita hanya pas banget di bawahnya pusar yang kita tutup, itu ada kemungkinan bagian yang aurat itu terbuka, tidak tertutup. Maka wajib juga menutup pusarnya untuk agar memastikan bahwa yang di bawah pusar itu benar-benar tertutup. Begitu juga dengan dengkul. Nah, berarti Ustaz boleh dong sholat cuman celana pendekan? Ya boleh, cuman ya adab kita bertemu kepada pencipta kita masa seperti itu. Padahal Allah Ta'ala sendiri berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Bawalah perhiasan kalian ketika menuju ke masjid. Artinya apa? Ketika kita menghadap Allah, usahakan dengan keadaan yang serapi mungkin. Nah, serapi mungkin. Nah, kalau punya baju ya pakai baju, bukan kemudian meremehkan kemudian nggak usah pakai baju, pakai sarung aja yang penting nutup aurat, bukan gitu. Nah, berikutnya ini yang ketentuan untuk wanita. Wal mar'atu, adapun wanita, tadummu ba'daha ila ba'din. Nah, wanita ketika rukuk dan sujud itu kebalikan dari laki-laki. Di tadum itu artinya merekatkan satu anggota tubuh dengan yang lainnya. Jadi ditempelkan. Jadi sebisa mungkin tidak direnggangkan. Sujudnya itu tidak direnggangkan gini, tapi ditempel. Disusutkan badannya. Begitu juga ketika ruku. Ya, tidak direnggangkan. Ini yang membedakan laki-laki dan perempuan. Watal suku batnaha bifakhidaiha. Nah, kemudian menempelkan perutnya dengan pahanya. Nah, ini yang membedakan. Kalau tadi laki-laki itu ketika sujud perutnya dibiarkan tidak terangkat oleh pahanya. Nah, sebaliknya kalau perempuan perutnya itu usahakan ditempelkan dengan pahanya. Nah, saking merekatnya anggota tubuh, ditempelkan, saling menempel satu dengan yang lain. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW berjalan melewati dua orang wanita yang sedang sholat. Nah, faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata, idza sajadtuma, apabila kalian berdua sedang sujud. Maksudnya kedua orang wanita yang sedang sholat tadi, yang sudah sholat tadi, kemudian Rasulullah datang, idza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ilal ard. Kalau kalian sedang sujud, maka rekatkan sebagian daging kalian ke lantai, ke bumi, ke tanah. Artinya apa? Ketika sujud itu, ini tangan ini ditempelkan ke lantai, lengan-lengannya ini ke lantai, didekatkan, tidak dijauhkan. Ya. Fa'innal mar'ata laysat fi dzalika karrajul. Karena sesungguhnya laki-laki itu tidak seperti karena sesungguhnya perempuan dalam hal ini berbeda dengan
laki-laki. Nah, ini. Kemudian yang kedua, nah ini yang tadi, yang pertama dan kedua adalah eh, ditempelkan tangannya, tidak direnggangkan. Kemudian perutnya juga tidak dilebarkan. Jadi direkatkan dengan pahanya. Nah, yang ketiga, takhfidu sautaha bihadratir rijali ala janib. Nah, kalau misalkan dalam keadaan sholat, yang mana sholat itu sholat jahr, sholat yang menuntut atau disunahkan untuk keras seperti sholat maghrib dan isya atau subuh. Nah, kalau di situ ada orang yang laki-laki bukan mahram, maka suaranya dipelankan. Nah, ini yang membedakan laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dalam keadaan apapun, kalau sholatnya sholat yang dibacaannya keras, maka itu dibaca keras dalam keadaan apapun. Kalau perempuan, kalau ada laki-laki asing yang bukan mahram, maka dipelankan suaranya. Nah, kemudian yang keempat, idana bahaha syai'un fis sholati saffaqat. Nah, kemudian perempuan kalau ingin mengingatkan imam, ya, mengingatkan imam, tidak membaca tasbih, tapi bertepuk. Nah, sebagaimana tadi hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi di Sahih Bukhari tadi, bahwa man nisa wa matasfiqu lin nisa, bahwa tepuk tangan itu bagi perempuan. Tepuknya bagaimana? Nepuknya bukan tepuk tangan seperti ini, tapi tangan kanan menepuk punggung tangan kiri. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini tepuknya. Bukan seperti tepuk tangan dalam acara. Kan seperti itu. Wa jami'u badanil hurrati wa auratun illa wajhaha wa kafaiha. Nah, adapun ini yang membedakan juga antara laki-laki dan perempuan. Auratnya perempuan itu adalah semua badannya kecuali muka dan telapak tangan. Muka dan telapak tangan. Telapak tangannya. Telapak tangan ini maksudnya bagian dalam dan bagian luar. Nah, jadi yang ini juga bukan aurat. Jadi jangan kemudian dimaknai, oh kalau sini ini aurat berarti harus ditutup. Bukan. Ini tidak aurat. Yang aurat itu mulai sini, mulai pergelangan. Nah, maka untuk mencegah ini biasanya ibu-ibu itu di apa namanya mukenanya itu ada tali yang mengikatkan ke sini. Supaya apa? Supaya pergelangannya ini tidak terlihat karena kainnya turun. Untuk mencegah seperti itu maka diberi kain pengikat di sini yang dimasukkan ke sini. Itu yang aurat yang benar seperti itu. Nah, itu adalah auratnya perempuan. Wal amatu karrojulina. Adapun budak. Nah, auratnya budak itu sama seperti laki-laki. Budak apa ya di sini? Yaitu budak perempuan. Budak perempuan auratnya sama seperti laki-laki, yaitu antara surah wa rukbah, yaitu antara pusar dan sampai dengkul. Nah, berikutnya adalah faslun mubtilatus shalah. Fasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan salat. Waladzi yutirus sholata ahada asyara syai'an. Dan hal-hal yang membatalkan salat itu ada 11 hal. Yang pertama yaitu al-kalamu al-amdu. Nah, berbicara dengan sengaja. Nah, ini hal yang membatalkan salat. Meskipun hanya satu huruf yang bisa dipahami. Nah, ada nggak satu huruf yang bisa dipahami? Kalau di bahasa Arab ada contohnya ro fathah ro. Itu bisa dipahami artinya lihatlah. Itu fi'il amr. Nah, itu nggak boleh kalau mengucapkan secara sengaja. Atau qi juga. Itu juga nggak bisa. Itu nggak boleh. Nah,
Itu karena ada artinya juga. Nah, itu fi'il amr juga. Nah, atau biharfaini, walau biharfaini. Nah, apalagi kalau sampai dua huruf. Satu huruf saja kalau dipahami itu batal. Apalagi kalau dua huruf, kalau sengaja. Nah, adapun kalau tidak sengaja, maka kalau sedikit tidak batal sholatnya. Tapi kalau sampai banyak, maka batal sholatnya. Kalau sedikit tidak batal sholat. Kalau misalkan tidak sengaja, seperti lupa, ya kan, terus tergelincir lisan gitu kan, ya kan. Nah, itu tidak membatalkan sholat. Kecuali kalau banyak. Nah, kadar dikit banyaknya berapa? Kadar dikit banyaknya adalah 6 kalimat. 6 kata. 6 kata. Kalau sampai melebihi 6 kata, kalau sampai lebih dari 6 kata, meskipun tidak sengaja tetap batal sholatnya. Ya, 6 kata ya. Berarti batasnya adalah 6 kata. Nah, dalilnya dari mana? Bahwa kalau berbicara itu batal sholat. Nah, dalilnya adalah riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW berkata, Inna hadis sholat la yasruh fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya sholat ini tidak boleh ada di dalamnya sesuatu yang dari perkataannya manusia. Jadi isinya itu adalah hanya innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Nah, adapun isinya adalah tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Jadi isinya hanya itu. Jadi tidak boleh isinya adalah berbicara dan hal-hal yang di luar tasbih, takbir, dan baca Al-Quran. Atau di luar bacaan sholat. Nah, tadi ya. Kalau sedikit tidak batal sholat. Yang penting kalau tidak sengaja sedikit tidak batal sholat. Kalau tidak sengaja banyak lebih dari 6 kata maka batal sholat. Kalau banyak dan ataupun sedikit kalau sengaja maka batal sholat. Sedikit banyak sengaja batal sholat. Kalau tidak sengaja banyaknya saja yang batalkan sholat. Begitu juga siapapun yang tertawa atau batuk atau berdehem, nah itu kalau keluar dari mulutnya 2 huruf maka batal sholatnya. Orang batuk, ya, orang yang batuk, berdehem, batuk berdehem atau tertawa. Nah, tertawa ya, tertawa terbahak, bukan senyum ya. Kalau senyum tidak batal sholat. Kalau tertawa, batuk atau berdehem, nah itu kalau mengeluarkan 2 huruf maka batal sholatnya. Nah, maka bagaimana biar gak sampai keluar 2 huruf? Berdehemnya itu tidak membuka mulut. Nah, itu mutlak menurut mazhab Syafi'i tidak batal sholatnya. Tapi kalau sampai berdehemnya membuka mulut, disebutkan dalam Al-Majmu', kalau sampai berdehemnya membuka mulut kemudian keluar 2 huruf, ya itu membatalkan sholat. Ya. Nah. Kemudian yang berikutnya yang membatalkan sholat adalah al-amalu al-katsir. Banyak bergerak. Nah, gerakan di sini harus yang banyak, yang maksudnya banyak bergerak itu apa? Banyak bergerak itu adalah gerakan yang mutawaliyah, berturut-turut. Bi'a'dha'in saqilah, dengan anggota badan yang berat. Jadi bukan anggota badan yang kecil seperti mulut, dua bibir. Ini tidak masuk kategori gerakan yang membatalkan sholat meskipun banyak. Lisan, nah lidah itu tidak batal sholat. Jari juga tidak bukan merupakan anggota badan yang
besar. Jadi gerak-gerak tidak membatalkan, gerak-gerak yang banyak membatalkan sholat. Jadi yang membatalkan sholat itu adalah gerakan yang anggota tubuh yang besar. Nah, dan itu gerakan yang banyak itu berapa maksudnya? Nah, itu mazada al harokatain, yang melebihi 2 gerakan. Jadi 3 gerakan berturut-turut itu membatalkan sholat. Tapi kalau cuman 2 tidak. Contoh, Anda kalau misalkan mau menggaruk sini pundak, ya kan, menggaruk pundak itu bisa 2 gerakan, ya, bisa 2 gerakan, ya, bisa 2 gerakan yang tidak membatalkan sholat. Misalkan yang gatal di sini, kita dari sini 1, 2, nah itu dihitung cuma 2. Misalkan di sini garuk-garuk, nah ini tidak dihitung karena yang gerak adalah jarinya, adapun tangannya tetap pada posisi, ya, tangannya tetap pada posisi, tidak bergerak. Nah, yang dihitung hanya yang besar. Kalau jari ini tidak dihitung gerakan dari badan yang besar. Nah, anggota badan yang besar itulah yang dilarang untuk bergerak yang banyak. Begitu juga orang yang kalau harokah fahisyah, gerakan yang besar meskipun cuma sekali. Contohnya lompat. Nah, lompat itu nggak boleh. Gerakan yang besar nggak boleh. Dalam sholat pasti batal tuh kalau lompat. Nah, maka kalau misalkan kita mau pindah soft, ya, pindah soft dari soft belakang ke soft depannya kan, untuk mengisi ruang yang kosong. Nah, usahakan tidak lebih dari 2 gerakan berturut-turut. Tidak lebih dari 2 gerakan berturut-turut. Jadi ini kaki 1, 2. Nah, kemudian diam. Kemudian baru gerak lagi 1, 2. Nah, gitu. Jadi kalau berturut-turut membatalkan sholat, tapi kalau tidak berturut-turut tidak membatalkan sholat, asalkan ya terpisah, gerakannya terpisah antara yang 2 sebelumnya dengan 2 yang berikutnya. Kemudian wal hadas, ya, kemudian hadas. Kalau misalkan wudunya batal, otomatis batal sholatnya. Karena harus menjaga tadi itu dari hadas kecil maupun besar, dari mulai awal sholat sampai akhir. Kemudian hudutsun najasah, terkena najis di bagian manapun dari anggota badan, ataupun di bagian baju, atau di sajadah, atau di segala bagian yang bergerak dengan gerakan dia. Nah, contohnya kok di sorban itu kan kalau kita gerak ke kanan kiri itu kan dia ikut gerak. Nah, itu kalau sorban ada najisnya itu juga batal. Sajadah itu kan nempel ke kita. Kalau kita geser, dia ikut geser. Nah, itu juga kalau ada najis itu batal juga. Nah, kalau kena najis batal juga. Nah, di sini kalau misalkan najis yang jatuh ke kita itu najis kering dan kita bisa menyingkirkannya dengan cepat, maka tidak batal sholat. Atau juga kalau misalkan najisnya basah, kemudian kita bisa menghilangkannya dengan segera, maka tidak batal sholat. Kalau misalkan najisnya basah, kemudian kita gosok, pindah ke sini, baru kemudian bisa kita buang, nah itu batal sholatnya. Jadi nggak batal kalau misalkan sekali gesek, langsung hilang, nah itu nggak batal sholat. Tapi kalau diambil dulu kemudian dibuang, nah itu batal sholat. Nah, ini yang membedakan.
berkaitan dengan terkena najis di tengah-tengah sholat. Kemudian inkisyaful aurah. Nah, terbukanya aurat. Terbukanya aurat kalau sengaja maka batal sholatnya. Kalau tidak sengaja, dilihat dulu. Kalau misalnya terbukanya itu sebentar, kemudian langsung misalkan kena angin, terus otomatis langsung kita tanggap, kita tutup. Nah, itu tidak membatalkan sholat. Tetapi kalau sampai terlewat waktu, ya kan, terlewat waktu, ada jeda dari terbukanya aurat dengan kita tutup kembali, maka itu batal sholatnya. Jedanya berapa? Jedanya adalah aqallu tuma'ninah. Aqallu tuma'ninah kemarin kita pelajari bahwa minimalnya tuma'ninah itu adalah tasbih. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai sarung, kemudian sholatnya di depan masjid, di pelataran masjid itu kan ya, di emperan masjid. Kemudian angin bertiup. Ketika angin bertiup, kemudian terbuka sarung kita. Nah, itu kalau misalkan terbukanya sampai kadar kita bisa mengucap tasbih subhanallah, maka itu batal sholatnya. Tapi kalau tidak sampai segitu, maka tidak batal sholatnya. Nah, begitu juga kalau misalkan terbukanya itu nggak hanya sekali, tapi berkali-kali. Tiap ada cuet angin kebuka. Pas tiap sujud kena angin buka. Nah, itu juga batal sholat, meskipun hanya sebentar-sebentar. Yang mana terus-terusan, tiap ada angin kebuka, tiap angin kebuka. Nah, itu batal sholatnya. Kemudian yang lainnya yaitu taghyirun niyat. Berubahnya niat. Contohnya, berubah niat itu kita niat di dalam sholat keluar untuk sholat. Keluar dari sholat. Nah, itu batal sholatnya. Atau di dalam sholat kita niat, wah nanti kalau ada tukang paket, saya batal sholat. Nah, itu juga batal sholatnya otomatis. Itu termasuk bagian dari taghyirun niyat, berubah niat. Atau nanti kalau ada telepon, saya mau batal sholat. Nah, itu batal sholatnya otomatis. Meskipun teleponnya belum bunyi. Nah. Kemudian istidbarul qiblah. Nah, yaitu berpalingnya badan kita dari kiblat. Badan di sini apa? Yaitu ini, dada. Kalau dada kita sudah berpaling dari kiblat, kiblat kita kan di barat. Nah, kalau dadanya kemudian mengarah ke arah lain selain barat, maka itu otomatis membatalkan sholat. Nah, itu membatalkan sholat. Kalau misalkan berpalingnya karena lupa dan kita langsung ingat dan balik lagi ke arah kiblat, maka tidak batal sholat. Ini kalau misalkan lupa. Kalau misalkan sadar, sengaja, maka batal sholatnya. Nah, kalau misalkan digerakkan oleh orang lain, misalkan bercanda dengan temannya, dan sebagainya, itu juga batal sholatnya. Kalau digerakkan orang lain. Kemudian berikutnya, al-akl wasyurb. Nah, makan dan minum. Meskipun sedikit, kalau sengaja, batal sholatnya. Meskipun misalkan ada sisa makanan di mulut kita, ya kan, ada sisa makanan sebelumnya yang tiba-tiba muncul ada di mulut kita setelah kita makan kemudian sholat, ada sisanya di mulut. Nah, itu juga kalau tertelan membatalkan sholat. Maka usahakan sebelum sholat itu kumur-kumur atau apalah, biar yang di mulut itu bersih. Berikutnya kohkohah. Kohkohah ini adalah tertawa terbahak-bahak sampai keluar 2 huruf dari mulut. Ini juga membatalkan sholat. Kemudian yang terakhir, wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hal ini. Yaitu apa? Murtad. Meskipun baru ingin murtad. Kalau ada orang kok, wah nanti saya setelah sholat, saya akan murtad. Nah, itu sudah membatalkan sholatnya. Meskipun hanya baru keinginan, belum benar-benar murtad. Itu membatalkan sholat. Nah,
Ini adalah hal-hal yang membatalkan sholat juga, tadi ada 11 hal yang membatalkan sholat. Insyaallah berikutnya, di pertemuan berikutnya kita akan membahas masih di bab sholat. Kita akan masuk kepada pembahasan rakaat-rakaat sholat dan juga hal-hal yang terlupakan di dalam sholat. Kemudian bagaimana menggantikannya atau apa dampaknya ketika hal itu terlupa. Jadi berikutnya adalah pembahasan kita adalah rakaat-rakaat sholat, kemudian hal-hal yang mungkin terlupa dalam sholat dan bagaimana dampaknya dalam sholat tersebut. Nah, apabila ada pertanyaan mengenai pembahasan kita hari ini, bisa disampaikan di kolom komentar atau kepada pengurus Kebun Saring. Akhirul kalam, kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau hal-hal yang kurang diterima dalam penyampaian kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.